dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surah At-Taubah. Karena kemarin kita sudah sampai pada ayat terakhir di surat Al-Anfal. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat kita yaitu surat At-Taubah. Yang insya Allah pada pagi hari ini akan dibahas oleh Pak Quraisy Shihab ayat 1 hingga 10. Dan tentunya Pak, seperti biasa saya akan selalu membawa teman-teman saya. Tapi pada pagi hari ini yang sudah tidak asing lagi. Karena mereka sudah warawiri di layar kaca. Selain warawiri di layar kaca juga di sepeda Pak. Jadi ada komunitas sepeda. Mereka inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan Omar ya. Kita haji sama-sama dulu ya. Kita haji. Oh, Omar pernah haji bareng. Oh. Iya, sama-sama dulu. Jadi katanya Omar ini kritis ya Pak ya? Oh ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaannya waktu haji atau di pengajian kita ya. Omar, saya ingat pertanyaan-pertanyaannya. Baik, bagaimana sebelumnya Pak Quraisy kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Pak? Alhamdulillah. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, kita sampai di surat pertama dari At-Taubah Pak. Ayat 1 sampai 10. Silakan Pak. Baik, ini surah At-Taubah, namanya surah At-Taubah. Sebenarnya banyak sekali nama-nama dari surah ini. Surah At-Taubah, surah Al-Azab, surah Siksa juga dinamai. Suratul Fadhihah yang membongkar rahasia hati orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itu banyak sekali. Yang menarik pada surah ini, yang berbeda dengan surah-surah yang lain, itu dia dimulai tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Banyak upaya untuk menjawab kenapa tidak dimulai dengan Bismillah. Kita ingin memberi jawaban yang disepakati. Yang disepakati bahwa Nabi tidak suruh menulis maka tidak ditulis. Itu disepakati. Nah, tapi kenapa Nabi tidak menyuruh menulis? Ada yang menjawab bahwa ayat-ayat di sini berbicara tentang pemutusan hubungan Tuhan dengan orang-orang yang durhaka. Dan biasanya kalau pemutusan hubungan itu ada, apa yang mereka lakukan dulu kalau ada perjanjian, ada pemutusan hubungan, mereka tidak sebut nama Tuhan. Seakan-akan ingin berkata bahwa orang yang memutuskan hubungan itu tidak wajar mendapat rahmat. Ada lagi yang berkata begini, sebenarnya surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, surah sebelumnya itu temanya hampir sama. Dalam tema surah Al-Anfal ada uraian tentang perlunya menepati ikatan-ikatan perjanjian. Kalau di sini ada uraian tentang pemutusan perjanjian terhadap mereka yang mengkhianati perjanjiannya. Karena dianggap temanya sama, diduga, yang pertama menduga itu menurut riwayat adalah Sayyidina Utsman, dia bilang ini satu surah, sehingga tidak perlu dipakai kan Bismillah. Nah, tapi riwayat ini menyatakan bahwa Nabi belum sempat menjelaskan kepada kami apakah itu pakai Bismillah atau tidak. Sehingga Nabi wafat tanpa menjelaskannya. Jadi kata Sayyidina Utsman, kita tidak memakaikan Bismillah. Kita gabung saja ke sana. Begini. Surah kita ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Kira-kira di bulan Syawal atau Zulqa'dah. Kita haji kan bulan Zulhijjah ya. Oke. Turun ketika itu yang memimpin rombongan haji adalah Sayyidina Abu Bakar. Nabi sudah diperintahkan haji sebelum itu. Tetapi Nabi enggan haji. Salah satu sebabnya adalah waktu itu kaum musyrik masih penuh di Ka'bah. Padahal perempuan-perempuannya kalau tawaf telanjang.
telanjang. Mereka beranggapan bahwa kita harus menghadap Tuhan dengan bersih lahir batin. Pakaian ini bukan cuma kita di haji pakaiannya tidak boleh najis kan? Mereka berkata pakaian yang kita pakai ini sudah dikotori oleh kenajisan rohani. Jadi mereka itu sambil tawaf, ada di antara mereka yang sambil tawaf itu mengungkapkan syair-syair menyatakan al-yauma yabdu kulluhu aw ba'duhu. Hari ini kelihatan semuanya atau sebagian. Tapi apa yang terlihat saya tidak rela untuk dilihat. Maksudnya karena itu maka turun ayat-ayat kita ini menekankan bahwa orang musyrik tidak boleh lagi berada di sekeliling Ka'bah pada waktu musim haji, tidak boleh lagi mereka bertawaf dalam keadaan telanjang dan lain-lain sebagainya. Ini nanti uraian ayat ini. Sayyidina Abu Bakar berangkat memimpin haji, turun ayat-ayat kita ini. Maka Nabi memerintahkan Sayyidina Ali, kamu pergi menyampaikan kandungan ayat-ayat ini kepada masyarakat di Makkah. Mari kita baca. Jadi itu latar belakang turunnya. Ayat ini berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah artinya Allah berlepas diri. Memutuskan hubungan. Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan itu dengan orang-orang yang telah engkau lakukan ikatan perjanjian dengan mereka dari kaum musyrikin. Kalau Allah berlepas diri dari seseorang, itu tidak otomatis berarti bahwa Allah sudah tidak bantu dia. Allah hanya melepaskan diri dari rahmatnya. Rahmatnya yang bersifat rohani. Karena orang kafir itu, orang musyrik itu masih dapat rahmat Tuhan atau tidak? Masih dapat. Dia masih diberi untuk bernafas, itu rahmat Tuhan. Dia masih diberi hidup. Jadi di sini yang dimaksud Allah berlepas diri dari rahmat khusus. Tidak lagi memberikan mereka bantuan. Tapi berlepas diri bukan berarti tidak lagi memberikan mereka rezeki. Karena apa? Dunia ini di sisi Allah tidak berarti sama sekali. Nabi bersabda, seandainya dunia ini dengan segala kenikmatannya, artinya di sisi Allah seperti sayap lalat, niscaya dia tidak akan memberikan kepada orang kafir sedikit rezeki pun. Tapi dunia ini tidak ada artinya. Ambil aja yang kamu mau ambil. Maka putus hubungan khusus, putus hubungan ikatan perjanjian. Maka wahai orang-orang musyrik yang pernah melakukan ikatan perjanjian, kalian diberi kesempatan untuk berjalan di muka bumi ini selama 4 bulan. Jadi putus hubungan diberi waktu 4 bulan. Silahkan kalian jalan. Mau naik sepeda boleh naik sepeda. Mau, iya kan? Bebas kamu, tapi selama 4 bulan. Melakukan siyaha. Siyaha itu artinya berjalan, apa namanya itu? Pariwisata itu siyaha. Berjalanlah kamu di permukaan bumi ini. Tapi selama 4 bulan. Kamu boleh tinggal di sini selama 4 bulan. Sudah 4 bulan ada ketetapan lain. Pemirsa, Pak Quraish akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Mereka menduga Haji Akbar itu, biasanya Umar tahu Haji Akbar apa? Haji kalau wukufnya pada hari Jumat. Ya kan begitu. Itu bukan istilah Quran.